Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Muhammad Reza akan membawakan presentasi tentang pengelolaan mangrove oleh kelompok 6. Profil perusahaan. Nama perusahaan adalah Mangrove Wonderful. Bidang bisnis objek wisata, alamat Pantai Lemo, Kecamatan Berau, Luhuk Timur, Sulawesi Selatan. Nomor telepon 08154369 Email unitorianto99@gmail.com. Sosial media Facebook Mangrove Wonderful, Instagram _Mangrove Wonderful. Profil perusahaan, direktur, nama Yuni Rito, nomor HP sekian 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 sekian, alamat Luhuk Timur. Sekretaris umum, nama Arif, nomor telepon sekian sekian dan alamat Luhuk Timur. Bendahara utama, nama Nirma, nomor HP sekian sekian sekian, alamat Luhuk Timur. Penanggung jawab ada 1 dan 2 adalah nama Muhammad Reza dan Rikawati, nomor telepon HP sekian dan sekian sekian. Mangrove. Tumbuhan mangrove sekelompok tumbuhan berkayu atau semak-semak yang tumbuh di daerah intertidal dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh air tawar dan air laut. Jenis mangrove. Tumbuhan mangrove sejati. Tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di daerah mangrove. Bukan tumbuhan mangrove sejati. Biasanya tumbuh di pinggiran mangrove atau habitatnya. Distribusi geografi mangrove hanya di daerah tropik karena penyebaran mangrove dipengaruhi oleh temperatur lain dan daratan. Tumbuhan mangrove dapat hidup pada suhu 5 Celcius, tetapi biji sangat peka terhadap dingin dan tumbuh tidak tahan terhadap kebekuan. Tumbuhan mangrove dan lingkungan. Daerah mangrove selalu digenangi air secara periodik. Tanah di daerah mangrove menyimpan banyak air. Salinan tas air berfluktuasi. Semua mangrove beradaptasi dengan cara mempunyai akar nafas, mampu mengeluarkan kelebihan garam dari dalam tumbuh-tumbuhan. Biji mangrove berkecambang pada saat masih tergantung di pohon induk. Visi dan misi menjadi pusat informasi pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan di Indonesia. Pengumpulan data dan ekosistemnya, memperluas informasi yang berhubungan dengan mangrove menjadi alasan utama berpartisipasi dalam mendorong pengelolaan mangrove lestari melalui kegiatan perlindungan pemanfaatan berkelanjutan. Pengelolaan mangrove, landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem yang menyangkut konsep-konsep integrasi ekosistem dan pemanfaatan lestari. Untuk pengelolaan kawasan tertentu diatur dengan dasar yang berbeda. Contoh, Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 18 Juni 1939 tentang penerapan muara angka sebagai cagar alam. Oke. Surat Keputusan Materi Kehutanan Nomor 667 KPTS 111995 dan SK Menteri Pertanian Nomor 161 UM 61977 tentang penerapan cagar alam muara angke kapuk. Strategi pengelolaan kawasan hutan mangrove. Mangrove flagile sangat peka terhadap perubahan lingkungan, perlu strategi khusus untuk mengelolanya. Rancangan teknik pengelolaan penataan zona untuk minimalkan kerusakan dan melestarikan fungsi ekologis dan ekonomis kawasan. Reboisasi, penanaman kembali area mangrove dengan tumbuhan yang sesuai. 3. Pengembangan mina hukum pemanfaatan hutan mangrove untuk usaha perikanan dengan mempertimbangkan kelestarian area tersebut. 4. Membentuk kelembaan, perlu dibentuk sesuatu lembah yang jelas untuk menangani kawasan mangrove secara menyeluruh. Penetapan 1. Penetapan zona. Kawasan hutan mangrove dibagi menjadi zona pemanfaatan dan zona perlindungan. Reboisasi, mengembalikan mangrove ke kondisi semula. Kendali program reboisasi. 1. Kedalaman air yang lebih dari 1
meter agar menyulitkan penanaman bibit mangrove. Solusi bibit mangrove ditanam dalam bambu berisi lumpur yang ditancap ke substrat. 2. Abrasi tidak adalah lumpur yang menanam bibit mangrove. Solusi dipasang groin dari batu atau cerucuk bambu untuk menahan lumpur agar tidak hanyut ke laut. 3. Pengembangan mina hutan. Hanya 2% dari kawasan hutan mangrove yang boleh digunakan untuk tambang. Seperti contoh yang ada di bawah ini, model tambaknya. Yang pertama, 4 parit. Hutan mangrove di tengah dan kolam mengelilingi hutan. Yang kedua, yang di sebelah kanan, 4 empang inti kolam di tengah dan hutan mangrove mengelilingi kolam. Cara pemeliharaan mangrove. Supaya penebangan hutan mangrove dapat dilakukan dengan baik, dapat diterapkan beberapa cara. Yang pertama, tahap penebangan terakhir dilakukan 5 tahun secara dimulai penebangan. 2. Pada area penebangan harus disisip pohon induk secara 64 sampai 100 pohon hektar. Jumlah pohon tergantung dari tingkat kesuburan lahan. Yang ketiga, tebang habis dalam 2 tahap. Tebangan pertama mencukup 4% dari total tegangan dan sisanya ditebang dalam waktu 2 sampai 5 tahun tergantung sukses atau tindakannya proses perbuatan hutan. 4. Sistem 2 tajuk. Penebangan pertama 5% dari total tegakan dan sisanya ditebang 15 sampai 20 tahun kemudian setelah anakan mangrove besarnya. Untuk menunjang suksesnya pemanfaatan hasil hutan yang berkeseimbangan, maka perlu diterapkan beberapa aturan tambahan seperti 1. Ada batas area. Yang kedua, ada pengaturan waktu. Yang ketiga, tempat-tempat yang kosong harus disulam, disisir. Yang keempat, ada batas ukuran pohon yang boleh ditebang atau dijadikan pohon induk. Analisa keuntungan dari ekosistem mangrove ini, kami mendapatkan keuntungan dari beberapa tiket masuk tiap minggunya. Dan biasanya juga dijadikan sebagai tempat wisata untuk komunitas-komunitas yang ingin berpartisipasi dalam mengadakan penanaman mangrove. Seperti 1. Harga tiket masuk dewasa adalah 15.000 per kepala, anak-anak 10.000, dan biasanya tiap bulan kami mendapatkan pendapatan sekitar 10 juta. Dan untuk sewa tempat kami memasang harga dengan 1 hari ialah 500.000 free tenda. Pengeluaran perusahaan kami tiap bulan adalah gaji karyawan 5 orang adalah 5 juta. Sekian dan terima kasih. Ya, jangan lupa like and subscribe guys.